saya Widya Stuti, CGP Rekognisi Angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Warungasem, Kabupaten Batang. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik dengan teman saya, Ibu Arifianti, SPD, pengajar mata pelajaran IPA di SMP Negeri 2 Warungasem. Selamat siang Bu Ari. Selamat siang Bu. Oke, terima kasih Bu Ari sudah menyempatkan waktunya. Hari ini kita akan melakukan kegiatan percakapan pra-observasi. Kegiatan ini dilaksanakan sebelum Bu Ari melaksanakan supervisi akademik. Tujuannya untuk apa Bu Ari? Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui persiapan yang sudah Bu Ari laksanakan untuk melakukan pembelajaran. Sejauh mana Bu Ari sudah mempersiapkannya? Ya, terima kasih Bu Wid. Untuk persiapan pelaksanaan pembelajaran yang akan kita laksanakan, saya sudah mempersiapkan dengan perangkat pembelajaran dan juga sarana pendukungnya. Oke, terima kasih. Luar biasa Bu Ari sudah menyiapkan itu untuk kegiatan pembelajaran. Terus untuk pembelajaran kali ini apa yang akan Bu Ari sampaikan, kemudian tujuan pembelajaran apa yang akan Bu Ari capai? Untuk pembelajaran kita kali ini adalah materi tentang sel. Terus tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan tentang spesialisasi sel dan diferensiasi sel. Oke. Dalam pembelajaran kali ini, area apa yang akan Bu Ari kembangkan untuk mendapatkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Ari? Yang akan saya kembangkan adalah tentang kemampuan pengetahuan peserta didik. Oke. Terus kira-kira dengan strategi apa Bu Ari bisa mencapai tujuan itu? Dengan melalui diskusi dan media LKPD untuk pelengkapnya. Oke, berarti untuk kegiatan ini Bu Ari akan melaksanakan menggunakan media LKPD untuk membantu pembelajaran Bu Ari ini. Ya. Kira-kira untuk pelaksanaan pembelajaran ini akan dilaksanakan kapan itu? Pada hari Selasa, besok tanggal 26 Agustus 2020. Ya. Di kelas mana itu? Di kelas 8D. 8D ya. Oke, Bu Ari, terima kasih sudah mengawali kegiatan kita untuk supervisi. Saya sudah mengetahui dan sudah mencatat kesiapan dari Bu Ari untuk melaksanakan pembelajaran. Kemudian Bu Ari juga sudah menyiapkan segala perangkatnya untuk kegiatan tersebut. Semoga kegiatan tersebut lancar. Kita akan ketemu besok hari Selasa tanggal 26 Agustus. Terima kasih Bu Ari, tetap semangat untuk bisa berkegiatan. Semoga lancar sampai akhir. Terima kasih Bu Ari, sampai bertemu di supervisi akademik. Demikian tadi percakapan pra-observasi. Kita akan melanjutkan pada supervisi akademik yang akan dilaksanakan besok pada tanggal 26 Agustus 2020. Ada yang tidak berangkat? Ya. Siapa yang tidak
membahas materi tentang mendeskripsikan. Kemarin mendeskripsikan spesialisasi. Juga pembelajaran dalam mendeskripsikan spesialisasi sel dan diferensiasi sel. Kita mulai dulu dengan struktur dari sel saraf, ya. Sel saraf atau neuron. Ini adalah gambar dari sel saraf atau neuron. Bagian yang paling luar, ya, bagian yang ini yang terluar itu disebut sebagai dendrit. Nah, sebagai dendrit. Terus ini yang bagian di tengah sel atau namanya ini sel atau nama lainnya. Nama lain dari ini sel apa? Nukleus. Ya, pintar. Nukleus. Nukleus fungsinya untuk apa? Apa fungsi dari nukleus? Ya. Mengendalikan seluruh kegiatan di dalam yang terjadi di dalam sel. Itu adalah nukleus. Selubung mielin ini adalah fungsinya itu mengukur kecepatan dari sel saraf kita. Kalau sel saraf kita itu dia memiliki kemampuan cepat, maka selubung mielin ya akan meneruskan rangsang atau impuls tadi secepat mungkin. Dengan cara apa? Kalian lihat di sini, aksonnya, strukturnya itu tidak nyambung. Ya, struktur akson tidak nyambung, tetapi terputus-putus, ya. Nah, terputus-putus ini sebenarnya impuls atau rangsang tadi dia bergerak juga tidak lurus kok langsung enggak, tetapi dia akan meloncat dari akson satu ke akson berikutnya. Nah, akson-akson ini dia tergantung dari kemampuan dari selubung mielin. Ya, kemampuan dari selubung mielin. Makanya di selubung mielin juga bentuknya kayak gini. Ya, keputus-putus juga. Jadi kalau kalian itu mengkonsumsi makanan yang bergizi, maka kamu mencerna informasi impuls atau rangsang tadi juga akan sesuai dengan apa yang kita konsumsi, yang kita makan. Ya. Jadi kecepatan kita menerima impuls tadi juga akan sebaik apa yang kita konsumsi dari makanan yang kita makan. Kalau makanan kita nggak baik, maka kecepatan ini juga lemah, letoy. Ya, dia akan letoy juga. Ada nggak yang letoy? Ada pasti. Ya, karena dia sebenarnya dia tidak mau berpikir saja. Ya, dia tidak mau berpikir saja. Ya. Terus berikutnya, setelah si akson ini bergerak, terus kemudian impuls atau rangsang tadi akan disebarkan ke terminal sel. Ya, akan diberikan ke terminal. Ini terminal ujung dari sel saraf. Ya, terminal sel saraf. Nah, terminal ini akan nyambung kemana? Nyambung ke sel saraf berikutnya. Nah,
nukleus diberikan ke akson untuk diteruskan kepada sel saraf yang lain melalui akson dan selubung mielin. Secepat itu, terus sampai di ujung sel, terus diteruskan kemana? Ke sel saraf berikutnya, sampai akhirnya sampai ke saraf pusat. Nah, kamu warin jiwet dari Sugi, warin jiwet Sugi kayak gini, merasakan sakit. Nah, ketika si Sugi merasakan sakit, itu sebenarnya apa? Sebenarnya rangsang tadi, jiwitane Bu Ari itu sudah sampai ke saraf pusat. Terus kemudian si Sugi akan merasakan loro Bu, sakit Bu. Nah, ketika dia merasakan sakit, otomatis dia akan memberikan respon. Responnya apa? Alat gerak atau alat tubuh kita yang lain akan juga memberikan respon. Bisa jadi tidak hanya mulut yang bicara, bisa jadi tangan dari Sugi akan musap-musap, atau mungkin Bu Ari loro sih Bu. Nah, jadi responnya seperti itu. Selain merasakan sakit, juga akan memberikan respon berupa perintah kepada alat tubuh yang lain untuk memberikan respon dari rasa sakit tersebut. Paham? Paham ya? Nah, itu adalah cara kerja dari neuron. Sekarang kita langsung lanjut ke sel jaringan dan sistem organ pada spesialisasi tumbuhan. Kamu sudah gambar ini ya?
Sel, bener atau salah? Salah. Siapa yang mau betulkan? Silakan ayo. Siapa yang mau betulkan? Siapa dapat? Ya. Kurang. Betul ya. Terus yang nomor 3, apa fungsi stomata? Betul atau salah? Betul ya. Ya, siapa namanya nak? Untuk pertemuan berikutnya kalian nanti membaca materi bab 2 tentang struktur tubuh dan fungsi tubuh manusia, makhluk hidup. Ya. Terus tugasnya kalian menuliskan menu selama 1 hari. Menuliskan menu makanan. Tulis tugas menuliskan menu makanan selama 1 hari yang kamu makan, makanan yang kamu makan selama 1 hari, dari pagi, siang, malam. Jelas ya? Ya. Dan untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari kita hari ini akan bermanfaat pada kehidupan kita hari ini dan esok hari. Ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kegiatan supervisi akademik kita pada kegiatan percakapan pasca observasi. Bu Ari, gimana perasaannya hari ini ketika sudah melaksanakan kegiatan supervisi? Rasanya yang pasti saya senang sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana yang saya rancang dan semuanya lancar. Terus bagaimana ketercapaian tujuan pembelajaran Bu Ari dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran tadi? Ketercapaian pembelajaran yang baru saja kita laksanakan itu sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya buat. Terus kemudian area pengembangan juga berlangsung dengan baik, strategi dan media pembelajarannya juga sesuai dengan yang saya buat. Oke, luar biasa Bu Ari, nggih, sudah bisa melaksanakan kegiatan itu dengan baik, nggih, sesuai dengan catatan saya bahwa apa yang sudah Bu Ari laksanakan kesesuaian praktik di lapangan dengan rencana pembelajaran yang Bu Ari buat tidak melenceng terlalu jauh, gitu nggih. Setiap kegiatan Bu Ari mesti ada hambatan dan kendala yang ditemui. Pada saat Bu Ari melaksanakan kegiatan pembelajaran tadi, kira-kira adakah kendala atau hambatan yang Bu Ari temui? Itu pasti, kendala itu pasti ada. Saya tidak memungkiri itu karena setiap siswa atau murid bukan di dalam satu kelas kemampuannya tidak sama. Nah, dari kemampuan yang tidak sama tadi, sehingga konsep yang saya berikan ke murid itu tidak ada yang tersampai, ada yang sampai, ada yang tidak.
tidak tersampaikan. Oke, berarti kira-kira bahwa kendala yang Bu Ari hadapi itu murid satu dengan yang lain kemampuan penangkapan terhadap materi yang Bu Ari berikan tidak sama gitu ya. Nah, kira-kira dengan melihat hambatan itu, rencana ke depan Bu Ari apa yang akan dilaksanakan? Yang pasti saya akan melaksanakan pembelajaran secara diferensiasi. Karena tadi melihat kemampuan murid tidak sama, jadi saya harus melihat kemampuan mereka, memetakan kebutuhan mereka dan kesiapan belajar mereka, dan juga minat belajar serta profil setiap murid masing-masing. Terus kemudian dari pembelajaran berdiferensiasi tadi, apa yang akan diferensiasi apa yang akan Bu Ari kembangkan? Saya akan mengembangkan diferensiasi melalui konten, kemudian melalui proses dan juga proses. Oke, luar biasa Bu Ari, apa yang sudah Bu Ari sampaikan, semoga itu bisa terlaksana di pembelajaran Bu Ari yang ke depan, sehingga harapannya tujuan dari pembelajaran yang disampaikan Bu Ari bisa tercapai dengan hasil yang maksimal, sehingga kebutuhan murid itu bisa disampaikan dengan baik, dipenuhi kebutuhannya sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kebutuhan yang murid harapkan. Terima kasih Bu Ari. Demikian percakapan pasca observasi. Terima kasih atas bantuan Bu Ari sehingga kegiatan di supervisi akademik ini berjalan dengan lancar. Harapannya ke depan dalam pembelajaran Bu Ari akan menjadi lebih baik, lebih hebat dalam membersamai anak-anak menuju ke perubahan paradigma pendidikan di Indonesia. Amin. Terima kasih Bu Ari. Sama-sama. Demikian percakapan pasca observasi dengan Bu Arifianti sebagai guru pengajar IPA di SMP Negeri 2 Warangasem. Terima kasih.